Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat itu gharibnya apa? Oke, bisa menerangkan? Ayo diterangkan bersama. Pelajaran apa Mbak? Isma dan Itilas. Isma dan Itilas. Saat ini dengan Bapak E. Pada kalimat yang mana Isma dan Itilas? La ta'manna. Pada dengan Bapak E dibaca Isma. La ta'manna. Lurus Pak. Tak ulangi ya Pak. Tak ulangi lagi.
Ayo ulang yuk. Dibaca ismam menjadi La ta'manna. Oke, yang kedua boleh dibaca ikhtilas biar ibu La ta'manna. Oke, leres Bu. Oke, kita mawon leres ngeten. Apa yang dinamakan ismam? Ismam ialah mencampurkan delonga pada sukun dengan memoncongkan bibir. Oke, ikhtilas. Ikhtilas ialah membaca harokat doa sangka dan cepet sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Nah, ayat itu terdapat di mana? Terdapat di surat Yusuf ayat 11 juz 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Cukup. Oke, Bapak tahu ke sana. Belajar hurufnya dulu. Belajar apa, Mbak? Sakta pada kalimat yang mana? Iwaja. Wajah. Qayyima itu namanya bacaan sakta. Apa yang dinamakan sakta? Sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa berhenti. Oke, kalimat yang harus dibaca sakta ada berapa? Bisa menyebutkan? Sebutkan. 1. Iwaja. Qayyima. Mimma wadina. Hada. Wa qila man. Ra. Kallaba. Ra. Kalla apa? Kalla. Bapak Ibu yang saya hormati, ngaji itu penting, menjadi penting, sebab sebelum anak-anak mengerti yang namanya pengetahuan selain dasar-dasar agama, maka pengetahuan membaca Al-Quran itu menjadi penting. Niki sesuai dengan sirah nabawiyah kan seperti itu. Ketika ayat pertama turun surat Al-Alaq juz 30 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau orang wani lho muni bacalah rampung boten sebab itu dudu wakaf kuwi. Bab nek maca Iqra rampung ora teng maca Quran berarti. Mulane bacalah. Nanti dulu. Itu kalau dalam ilmu balaghah belum selesai. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, anak-anak kalau baca Iqra jangan wakaf di Iqra nggih. Suratnya boleh surat Iqra. Surat apa? Alam Nashrah boleh. Apa enggak? Apanya Al-Insyirah boleh. Nggih. Surat Al-Falaq hafal enggak? Nek surat Qul a'udzu birabbil falaq hafal. Surat An-Nas hafal enggak? Kalau Qul a'udzu birabbin nas hafal. Enggak apa-apa dan tidak berdosa. Nah, pendidikan pertama membaca Al-Quran. Sebab nopo? Membaca Al-Quran itu menggabungkan antara, kalau pendidikan Islam niku kan boten namung transfer of knowledge dari Ustaz Saifuddin lho. Ora mung miterke bocah, tetapi ada di dalamnya itu transfer of value, nilai-nilai, bukan hanya tahwilul juhala ilal fikrah wa tahwilul fikrah ilal ma'rifah, nanging tahwilul ma'rifah ilal fikrah wal amal. Kaya rada dhuwur temen nggih, ngomong teng kenteng. Jadi dadeke bocah niku orang mung cerdas secara nalar, tetapi anak cerdas hatinya dan perbuatannya. Niku sing kepengin ditiru sing jenenge sekolahan.
ingin menjadikan anak yang berkarakter itu di sisi itu. Makanya saking kepinginnya sekolah menjadikan anak yang berkarakter, berapa sekolahan sekarang yang sudah memulai pendidikan Al-Quran di sekolahan. Nggih mboten? Karena apa? Merasa bahwa ternyata dicekoki pengetahuan umum itu bukan satu jaminan menjadikan anak karakternya baik. Tetapi pendidikan karakter hanya akan diterima dan bisa di lingkungan pendidikan Islam, utamanya keluarga, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran. Maka fungsi masjid menjadi begitu sentral. Itu. Kalau pendidikan menjadi penting, maka otomatis menyiapkan generasi muda yang akan datang. Generasi yang akan datang disiapkan dari sekarang menjadi generasi yang unggul, yang ditanami nilai-nilai keimanan, yaitu dasar-dasar membaca Al-Quran. Gitu. Contoh konkret, betapa banyak di negara kita wong sing gelare profesor, doktor dan macem-macem. Niku kan yo pinter, wong nganti gawe skripsi, nganti gawe tesis, nganti gawe disertasi, karya ilmiah yang lain-lain. Tetapi sesuai perkembangan zaman, berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang paham dengan ilmu pengetahuan. Satu kelemahan sebab apa? Moralitasnya itu tidak ada, kurang. Dan itu bermula dari apa? Dulu penanaman nilai-nilainya terhadap Al-Quran kurang. Saya kira itu paragraf pertama niku. Paragraf kedua, Bapak Ibu ingkang kula hormati, membaca Al-Quran itu memang ada aturannya, ada caranya. Mempelajari Al-Quran, metode apa saja boleh, silahkan, baik. Niki kebetulan yang doa, ada Iqra, ada Qiraati, ada Al-Barqi, ada Tombak Alam, ada turutan, ada lagi Ta'limul Qur'anil Aulad, ada lagi Al-Insan. Pirang-pirang metode, baik semua. Yang tidak baik itu cuma satu metode. Niku tidak boleh diikuti oleh siapapun. Namanya metode awuriyah. Awur-awuran. Gurune ya ora tau ngaji Quran, muridé ya mbuh ora karo-karuan. Awur-awuran. Tetapi yang lain boleh, asal ada guru yang pernah belajar Al-Quran kepada guru Quran. Satu-satunya keilmuan dalam Islam yang tidak boleh diijtihadkan itu satu, apa? Bacaan Al-Quran. Fikih ijtihadi, fikih ijtihad, sekian banyak ya itu. Tetapi tidak boleh ada ijtihad dalam bacaan Al-Quran. Ayo nek mancen ngerti ulama sapa sing wis tau ijtihad maca Quran? Ndak ada. Makanya ada aturan bacaan Al-Quran. Nek wau lari praktekake la tak manna, memang harus seperti itu. Hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sahabat begitu Rasulullah membacanya. Nah, arep niroke la tak manna dari mana kalau tidak dari guru, dari YouTube? Monggo waraina an YouTube. Saka YouTube rawaina man internet. Au kamakol, tidak bisa. Tapi saya dari siapa? Saya dari guru saya dari siapa? Terus bukan itu sampai kepada Rasulullah. Itu keilmuan Islam yang sama sekali tidak boleh ada ijtihad, tidak boleh. Selainnya boleh. Tauhid, saya tidak bicara keilmuan tauhid tadi. Tauhid itu sudah paten. Hadirin rahimakumullah. Maka
Berbahagialah Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya ngaji di TPQ Al Hidayah. Kula ngertosi sing mulang niku Ustazah Mia, Ustazah Ambar, Ustaz siapa tadi itu Budi. Oke, niku ditungakake mawon husnul khotimah niku. Lah doa yang terbaik kan kayak niku, semuanya husnul khotimah. Mesti nek kula muni husnul khotimah identik mati nggih. Padahal ndak, hidup ini perlu husnul khotimah. Pak Camat selesai jabatannya mesti minta yang husnul khotimah. Nggih. Pak Lurah juga seperti itu. Sama saja kita nanti ya husnul khotimah insyaallah. Artinya mudah-mudahan para ustaz-ustazah diberi kesabaran, keistiqomahan. Longko wong gelem mulang Al-Qur'an niku jarang sekali. Tapi coba buat grup hura-hura, tidak lebih dari 1 minggu pengikutnya banyak. Jangankan kayak gitu, rame-rame tuh alun-alun, sholawatan, zahir mania, seher mania, ribuan orang mangkat kabeh. Tapi nek sak kampung golek ustaz siji setahun dulu mesti entuk. Ya enggak? Nggih mboten. Kepengin tak rampungi sambutan itu. Itu persoalannya dan itu problem umat Islam. Nah, yang berikutnya mudah-mudahan ke depan TPQ Al Hidayah semakin baik, semakin bagus. Ini tadi kira-kira yang sudah tidak berangkat lagi, Mbak ini nggih, sudah sering tidak berangkat nggih. Nggih. Kula ngertos mawon tadi bacaannya. Nggih. Masih ngaji tapi masih ngaji terus nggih. Bapak Ibu, agama jangan dijadikan sampingan. Agama harus dijadikan yang utama. Sebab apa? Tidak ada penyandingan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kabeh ilmu itu akan dipertanggungjawabkan dalam agama. Maka sekolah penting, ngaji penting, penanaman akhlak juga penting. Nah, itulah saya kira yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang sholihah, generasi yang unggul, sukses semuanya dengan didasari nilai-nilai Al-Quran. Dan itu bentuk dari bagian kita membantu pemerintah dalam bidang mencerdaskan kehidupan bangsa melalui nilai-nilai pendidikan agama. Misalnya seperti itu. Saya kira itu saja. Nyuwun pangapun sedaya dipun kula mboten dugi akhir.